حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya ahabba ilaih, lebih dia cintai melebihi dari keduanya. Dalam hadis ini mengatakan ternyata mahabbah Allah dan mahabbah Rasul itu digandengkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin kalaulah Allah sendiri, kalaulah Rasulullah sendiri dalam ajarannya senantiasa menggandengkan ta'zim, memuliakan pada Allah dan Rasulnya sesuatu hal yang sama. Ini sesuatu yang tidak masuk akal apabila seseorang memisahkan antara mahabbah pada Allah atau mahabbah pada Rasulullah. Ini pertanyaan yang tidak masuk akal. Kadang-kadang dipermainkan mudah dengan seperti ini. Oh, kau cinta Allah kan cinta Rasul. Bagaimana ini? Sedangkan Allah mengaitkan cinta kepadanya itu berkaitan dengan cinta pada Rasulullah. Maka sungguh pertanyaan yang sangat bodoh sekali. Kalau orang bertanya, kenapa puji-puji Rasulullah, kenapa tidak puji Allah? Khawatir kau menuhankan Rasulullah. Saya memuji Rasulullah karena perintah Allah Ta'ala. Saya memuji, mengagungkan Rasulullah karena penciptanya Allah Ta'ala sendiri mengagungkan dan memuliakan Muhammad bin Abdullah. Maka dengan pertanyaan yang kadang-kadang akan menyeret akidah seseorang keluar daripada garis yang lurus, akhirnya mendatangkan syubhat hal-hal yang demikian. Maka orang yang paling hebat dan kuat cintanya pada Rasulullah adalah para sahabatnya. Karena pepatahnya mengatakan, ala qadri ma'rifatik takunul mahabbah. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ini, itulah daripada peribahasa terdahulu yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Orang akan sayang pada seseorang ketika dia mengenalinya. Orang yang paling kenal dengan jati diri Rasulullah SAW adalah para sahabatnya. Bagaimana keadaan mereka pada Rasulullah, kecintaan mereka pada Rasulullah, itu kalau kita dengar seolah-olah sahabat ini mengagungkan, istilahnya bahasa kasarnya bisa menuhankan Nabi. Bayangkan dalam suatu ibadah umrah ataupun haji ketika itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika bertahallul menggunting rambutnya, Rasulullah justru membagi-bagikan rambutnya kepada para sahabatnya. Kira-kira Nabi tahu tauhid enggak? Ini kok rambut dibagi-bagi, enggak boleh itu. Nanti itu syirik, yakin kepada rambut, yakin hanya pada Allah. Tapi Rasulullah mengatakan ini rambut, dia bagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya. Seluruh sahabat bertabarruk dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berebut. Bahkan dalam sirahnya, apabila Nabi berwudu, air yang keluar dari bekas wudu Rasulullah, para sahabat berlomba-lomba untuk mengambil air tersebut dan menyapukannya ke seluruh badannya. Orang yang enggak sempat dapat air tersebut mengambil yang sudah menyapukan, membasuhkan pada tangannya, itu diambil berkat Rasulullah. Siapa bilang tabarruk itu bid'ah? Kalaulah tauhid itu bukan dari mereka, dari mana kita belajar tauhid? Dari mana kita belajar daripada akidah yang benar? Dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Sayyidatuna Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha mengatakan, setelah wafatnya Rasulullah, jubah yang dipakai oleh Rasulullah itu bersama Sayyidatuna Aisyah. Apa yang dibuat mereka dengan jubah Rasulullah yang dipakai Nabi? Maka kata Sayyidatuna Asma, nastashfi biha limardana, kami memberikan jubah tersebut obat kepada orang-orang yang sakit di antara kami. Ini sahabat bilang seperti itu. Kadang jubah Rasulullah itu direndam, airnya diminum,
Oh, ini lebih parah lagi nih. Ini sesuatu yang tidak boleh ini. Ini merusak akidah. Bahkan istri Rasulullah Maimunah, banyak orang-orang di kalangan sahabat bahkan tabi'in setelah Rasulullah di zaman sahabat itu datang ke Maimunah ingin mendapatkan berkat jubah Rasulullah. Akhirnya mereka pun sembuh dari penyakit mereka. Jangan sampai membuat dan mengadang-adakan sesuatu tanpa nas. Oh, takut nanti orang percaya dengan jubah itu. La ilaha illallah. Perasaan takut itu buang jauh-jauh. Hal tersebut diriwayatkan tidak? Dikerjakan sahabat atau tidak? Dikerjakan. Amalkan. Selama di sana tidak ada larangan dalam Islam.